pagi guys. Selamat datang di vlog berangkat kerja nih. Episode 1 ya kan. Kita nikmati aja guys. Ya, trafficnya menyala. Masuk dari pintu tol Karawaci arah ke Jakarta. Tadi masuk 6:30. Padatnya udah kayak gini guys. Menyala banget ya. Mantap. Oke. Ini di 14 April 2025. Untuk teman-teman yang merayakan Idul Fitri mungkin masih ada yang ini ya, yang cutinya tuh sampai tanggal 12 kemarin gitu, atau sampai tanggal 11 kemarin. Jadi hari ini nih hari pertama masuk kerja. Makanya minggu kemarin tuh sebenarnya trafficnya tuh masih ini lah, masih cukup lengang gitu. Pagi ini wow luar biasa nih. Ini belum pintu tol Alam Sutra aja udah kayak gini nih. Tadi mulai dari keluar tol Karawaci udah padat banget. Karena mungkin nih hari pertama ya, hari pertama buat orang-orang yang cutinya sampai Jumat kemarin. Hari pertama masuk kerja, terus tambah lagi juga mungkin ada kali ya anak sekolah yang baru masuk juga di minggu ini gitu. Jadi ya cukup berpengaruh juga nih kepadatan di pagi hari ini. Luar biasa. Seperti biasa guys, nggak bisa kita tuh kalau nggak lewat bahu jalan tuh, lihat. Karena kondisinya udah kayak gini, udah di semua ruas tuh udah padat gitu. Kadang-kadang kita lihat sisanya di bahu jalan aja yang gerak ya kan. Jadi ya mau nggak mau ya kita ikut ke bahu jalan juga. Lihat sebelah kiri itu bahu jalan. Luar biasa kan. Padat banget.
kita harus lewat tol bandara nih guys. Untuk ngejar supaya sebelum jam 9 udah sampai di kantor. Karena di pagi ini ada beberapa agenda meeting. Lewat tol bandara tuh lebih lancar, cuma ya kompensasinya tolnya juga lebih mahal ya kan, jaraknya lebih jauh, tapi ya mau gimana lagi, nggak tahu kenapa dia padat banget di sini. Daripada kita terlambat. Mantap telolet nih. Semua jalur kita coba guys. Kan kalau mau perjalanan ideal dari Karawaci ke Jakarta pagi, ideal tuh ya 1 jam lah ya, 1 jam atau 1,5 jam. Itu maksimal tuh jam setengah 6 tuh harus keluar dari rumah guys, atau jam 6 kurang tuh udah masuk di jalur tol atau pintu tol Karawaci sini. Itu biasanya lebih ini sih, lebih lengang. Setidaknya jam 6 lebih tuh itu udah mungkin bisa lewat rest area, atau malah mungkin udah bisa lewat di Karangtengah. Gerbang tolnya 1 kilo lagi, jauh. Dinikmati aja guys. Jalan ya kan. Kalian udah denger belum? Ada kebijakan yang ini. Ada kebijakan ambulan nggak boleh nerobos lampu merah. Menurut kalian gimana tuh guys kebijakan itu? Aneh ya. Nggak boleh nerobos lampu merah. Pejabat lampu merah gas terus. Biasanya tuh di ambulan tuh ini guys, lewatnya tuh jalur kanan, jadi lewat sela-sela jalur paling kanan lah ya.
Lihat nggak di sebelah kanan tuh ada bis oranye Transjakarta. Nggak tahu kenapa ya, kalau supir bis tuh lincah banget ya, walaupun macet gitu bisa aja gitu jatuhnya lebih lincah gitu daripada mobil pribadi. Padahal ya, tahu sendiri kan bis kan bodinya gede, tahu udah di depan aja ya. Ngerti deh. Cross guys, Black Hero keren banget ya, dan irit banget tuh Yaris Cross. Udah dites sama Omobi ya kan, Yaris Cross, dan udah dibandingin juga sama Innova Hybrid. Yaris Cross tuh tembus kalau nggak salah ya 118, gile, 1 liter 18 kilo. Irit banget ya guys, fiturnya udah lengkap lagi. Oke, kita ambil jalur masuk tol aja ya, apa-apalah, mahal dikit, jauh dikit, tapi ya mau nggak mau gimana lagi, supaya nggak telat-telat banget. Jam 7, setengah jam baru sampai sini. Artinya lewat Kebon Jeruk, sama map dibilang 24 menit slower. Aduh. Nah. Sekarang udah 26 menit slower nih, setengah jam udah. Udahlah, kita lewat tol aja lah ya. Lewat bandara aja lah. Ini tips juga nih ya guys, kalau pagi masuk gerbang tol mana nih, Alam Sutra nih lah. Gerbang tol Kunciran 5. Kalau untuk mobil pribadi ambil jalur paling kanan, itu paling cepet, karena di ujung gerbangnya pecah jadi 3. Oh, semuanya pindah ke kanan. Ada lagi yang mau masuk di depan truk. Buset deh. Ambil jalur paling kanan, mobil pribadi ya kan. Oh, ternyata yang kiri juga cepet.
gapnya lebih jauh lagi karena di sini kita bisa gaspol guys. Mudah-mudahan aja salah macet ya, terutama di gerbang tol mana tuh benda ya. Bingo, bacanya apa sih? Bingo, bingo, EV. Lucu ya bentuknya. Kalau mobil udah bentuknya kapsul-kapsul ini kan kayak Beetle jadinya. Cakepnya modifnya dibuat retro. Enaknya kalau jalannya lowong gini guys, lo bisa pakai cruise control walaupun belum yang adaptif ya, tapi setidaknya ya bisa mengurangi pegel lah ya kaki. Coba ya kita pakai cruise control ya.
gerbang tol ya sama juga, padat juga men. Balik lagi ya, ini tol Kunciran menuju bandara nih emang view-nya lebih banyak hijau-hijaunya gitu, jadi ya nggak bosan, lebih segar ya. Gerbang tol Benda Utama 1 kilo. Nah, ini aja macetnya udah 1 kilo berarti guys. Aduh. Kita nikmati aja ya kan. Kalau di sini tipsnya ambil jalur yang kiri guys. Dilarang menggunakan bahu jalan nih, gimana Pak? Yang lancar jangan bahu jalan. Ada orang yang ngejar flight ya kan. Flight jam 8. Sekarang udah 7:10, 7:15. Bangunnya sih udah pagi, cuman emang padat aja lalu lintas. Ada juga yang mau ke rumah sakit, emergency. Nah, lihat kan, yang bagian sebelah kiri nih nggak tahu ya, dia lebih lancar aja. Nah, gerbang tolnya udah kelihatan. Aduh, Yarisnya cakep juga nih. Ini ya, antri di pintu tol tuh dari awal tuh harus tentuin lo mau masuk di pintu tol yang mana gitu, ikutin jalurnya, jangan di depan-depan ntar masih pindah-pindah nyerobot-nyerobot, wah rusuh banget. Terus stay di jalur gitu, nggak usah pindah-pindah ya kan, kurang lebih sama aja lah antrian. Kecuali emang niat lu nyerobot ya.
motor polisi lewat tol, ya gitulah guys kondisi tol di Indonesia. Sudiatmo. Permen nih biar nggak ngantuk. Paling ngeselin kalau di tol gini tuh, dari ratusan mobil itu pasti ada 1-2 yang saldonya kurang ya. Elah. Tapi untung di jalur ini nggak ada ya. Kalau mau masuk tol guys, pastikan saldonya cukup. Kadang sebenarnya bukan apa ya, bukan yang di belakang tuh nggak sabar lu, misalnya lu udah klakson ya, apa namanya, saldo lu kurang gitu, terus lu kan harus panggil petugas tolnya gitu ya, bantu, minta dibantu diisiin tol. Gue belum pernah sih, dan gue nggak tahu itu kena cas apa enggak ya, tapi kayaknya sih kena cas ya. Terus kalau lu diklakson dari belakang, bukan dia tuh nggak sabar, enggak ya, emang mungkin ada lah ya yang nggak sabaran gitu ya. Tapi menurut hemat gua kayaknya orang-orang sekarang tuh udah mulai toleransi gitu. Wajar lah kalau misalnya, tapi biasanya kalau nggak buru-buru banget mereka tuh nggak langsung klakson. Nah kalau di tol ke bandara gini nih, kalau lu klakson ya wajar lah ya kan, mungkin dia ngejar flight, mungkin dia mau ke rumah sakit gitu. Jadi ya dimengerti aja guys, saling menghormati aja sesama pengguna jalan ya kan. Siapa tahu dia buru-buru ya kan, mau ketemu orang tua 10 tahun gak ketemu ya, ngeri tahu. Terus sama satu lagi, lo pernah nggak nemuin mobil ya kalau di jalan tol itu posisinya di kanan tapi lambat banget gitu, apa istilahnya, lane hogger ya. Lihat ya di depan tuh udah mulai padat lagi. Wow, pernah nggak kalian nemuin atau berada di posisi di belakangnya lane hogger? Kalau gua sendiri sering banget.
Dan nggak tahu ya, ini cuma mungkin nggak survei juga sih, cuma beberapa kali pengalaman berada di belakang Land Rover. Si Land Rover ini mobilnya tuh ya justru yang apa ya, yang cc-nya kecil lah gitu. Jadi bukan yang di atas 2000 cc, bahkan mungkin kadang LCGC gitu, Agia, Aria, Kalia, Sigra, posisinya di kanan tapi jalannya pelan gitu. Ya memang gitu ya, memang ada apa namanya, ada batas kecepatan lah Pak, ini maksimal 100 km loh di jalan tol, nggak bisa lebih cepat. Dan dia emang 100 km, cuma ya apa ya, kita kan nggak bisa apa ya, nggak bisa melihat orang tuh keperluannya semuanya sama kayak kita gitu. Itu tadi mungkin ada orang yang hari itu dia ada emergency gitu ya, perlu ke rumah sakit, perlu apa kerjaannya, jadi ya dihormati aja gitu. Dan memang kan jalur paling kanan tuh kan untuk mendahului gitu ya, nggak usah inilah ya, nggak usah terlalu kaku. Maksudnya ya sering juga kita meskipun batas kecepatan 100 mungkin ya, kita kecepatannya 120 gitu, bahkan mungkin lebih. Kalau di Cipali sana mungkin orang-orang tuh bisa minimum malah 120 tuh, bisa 140, 160, 180, tergantung kondisi jalannya aja. Kalau lowong ya mungkin bisa 150 ke atas lah gitu. Makanya kalau sebenarnya membahayakan kalau nggak posisi ingin mendahului tapi di kanan tuh membahayakan gitu. Karena dari belakang itu kalau orang udah di jalur kanan dia bawaannya pasti kenceng. Jadi ya buat teman-teman yang bawa mobilnya mungkin nggak buru-buru gitu ya, santai, nggak ada keperluan yang mendadak, nggak ada keperluan yang harus tergesa-gesa, mending better di jalur 2 deh, jalur tengah sini lah nih. Karena kalau kalian di jalur paling kanan itu jalur 1 atau jalur 3 sih, coba deh nanti di info. Yang di belakang tuh mau mendahului kagok juga gitu, dibilang mendahului dari kiri juga salah gitu kan ya. Kadang kita udah dim juga dia nggak minggir. Aduh, ini bukan masalah pride sih guys. Kalau udah di jalan tuh bukan masalah pride. Wah enggak lah, kita bayar pajak sama ya kan, kita juga sama-sama rakyat kecil. Enggak masalah kayak gitu gitu. Justru kita tuh menghormati pengguna jalan yang membutuhkan gitu ya, jalur yang lebih cepat gitu, yang lebih lancar gitu. Dan kalau apa, mempertimbangkan unsur safety gitu ya, defensive driving tuh ya stylenya yang nggak agresif ya. Kalau dibilang ya justru di kiri gitu, speednya juga stabil gitu ya, nggak agresif terus apa mendahului gitu ya. Ya gitu. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang rutin, misalnya contohnya berangkat kantor gitu kan, teman-teman udah ini ya, udah apa namanya, udah bisa lah memperhitungkan waktu tuh kira-kira yang dibutuhkan tuh berapa gitu, berapa jam untuk sampai di kantor. Nah itu harusnya sih udah nggak terburu-buru ya. Yang terburu-buru tuh misalnya nih
kayak kemarin musim mudik. Nah itu biasanya orang tuh tergesa-gesa karena apa? Karena pengen cepet-cepet sampai di kampung halaman gitu, pengen cepet-cepet sampai di kampung gitu ya. Terus ada ketakutan terjebak kemacetan yang lebih parah, jadi mereka biasanya buru-buru gitu. Kerja di ibu kota tuh ini ya teman-teman, apa namanya, harus pintar-pintar mengelola stres. Jadi lo jangan sampai macet dikit lo stres, kesel, ngomong apa, maki-maki gitu ya, anjing ya, macet ya kan? Terus mudah terpancing emosinya gitu ya. Terus etika berkendaranya juga bukan tiba-tiba, maksudnya jadi ngawur gitu ya, nggak memperhatikan safety, nyodok sana nyodok sini, nyerobot, bikin kesel orang aja kayak gitu ya. Jadi ya mempertimbangkan safety dan juga mungkin keselamatan orang lain. Kita juga harus pintar-pintar. Ini cara ngelola stresnya, misalnya nih contoh, ya udah kita bayar tol sedikit lebih mahal nggak apa-apa, yang penting misalnya lewat tol sini waktu tempuhnya jadi lebih singkat gitu kan, ya itu salah satu. Kompensasinya ya itu bayar tolnya lebih mahal. Lampu jalan guys seperti biasa. Di belakang ada Fortuner, di depan udah mulai padat. Hampir aja. Gila. Nah kayak gitu tuh, pentingnya jaga jarak ya kan. Dan fokus ya kan. Lu meskipun lu ngejaga jarak tapi nggak fokus, pas di depan ngerem tapi lu nggak siap, boom, pasti kena. Kadang kalau apa, nyetir gitu ya, penting banget kita jaga jarak sama depan tuh. Kalau nggak salah berapa sih, 5 meter ya kalau di jalur, kayaknya harusnya lebih ya. 5 meter tuh kayaknya terlalu deket deh untuk kecepatan tertentu, kayak misalnya mungkin 10-20 mungkin nggak masalah ya 5 meter ya. Tapi kalau di atas 100 itu harus lebih jauh sih. Nah, biasanya tuh gini, mungkin ada sekali 2 kali gitu ya kejadian, kita udah jaga jarak sama depan ya kan, tiba-tiba ada yang masuk nih mobil ya kan, terus kita klaksonin kan karena kita kesel, mungkin dia membuat kita tuh ngerem mendadak lah ya kan, karena dia masuk di jalur kita gitu. Terus dia kadang-kadang apa, yang lebih marah tuh dia gitu, mungkin dia pikir apa sih gitu, orang mungkin nih space-nya masih bisa gitu, bukan masalah space-nya masih bisa ya kan. Kadang yang nggak terpikirkan adalah satu ya, lihat dulu penumpangnya gitu, coba lihat penumpangnya, kalau di dalamnya anak kecil itu bahaya. Orang tuh harus ngerem mendadak tuh bahaya gitu loh.
Jangan sampai anak-anak kecil tuh terpapar tuh hentakan, benturan, itu sangat berbahaya banget ya. Dan kadang yang bikin kita marah tuh bukan karena dia apa ya, kalau dia mau masuk jalur gitu ya atau mendahului kita sih fine fine aja, nggak masalah. Yang bikin kita marah adalah dia masuk di jarak pengereman kita gitu loh. Ini kan kita spare jaraknya kan buat kita ngerem gitu loh, dan dia masuk. Nah itu sih yang kadang-kadang bikin kita marah atau emosi itu kayak gitu. Bukannya kita nggak mau ngasih jalan, kalau apa namanya, kalau longgar gitu ya, dan juga mungkin speednya juga masih bisa apa pelan gitu ya, masuk sih masuk aja. Tapi kalau udah mungkin speednya agak cepat gitu ya, dan kita udah jaga jarak, ada yang masuk tuh kita klaksonin bukan karena kita nggak mau ngasih, karena dia masuk di jarak pengereman kita gitu loh, dan itu membahayakan. Udah gitu kalau kena mobilnya galakan dia lagi. Pernah nggak guys, teman-teman, nemuin orang kayak gitu, udah nyerobot ya kan, masuk di jarak pengereman kita, galakan dia, kita klakson malah dia ngajakin berantem ya. Ya itulah ya, hindari konflik di jalan. Bahaya, banyak yang harus dikelola sebenarnya ya, mengelola waktu, mengelola stres gitu ya. Di gerbang tol jangan galau. Sama satu lagi ya, kalau di jalan tol tuh lu penting banget fokus tuh ini, jangan sampai salah ngambil jalur. Aduh, kalau sampai salah ngambil jalur di mana namanya, di jalan tol tuh fatal banget ya. Muternya jauh, repot. Jadi kalau udah ada petunjuk arah tuh fokus gitu, lu tuh mau kemana ya kan, mau ambil jalur yang mana, fokus. Dan mendekati apa namanya, mendekati jalur yang bercabang tuh kalau bisa speednya jangan terlalu tinggi gitu, biar kalau kita mau shifting ke jalur lain ya masih nggak terlalu membahayakan orang. Hybrid V Zenix keren banget nih, irit, fiturnya bagus. Gaspol lagi guys. Nanti coba ya kita lihat ya, sampai di Tomang itu jam berapa. Kalau tadi jam 7 kita, udah setengah 8 lebih. Kita masuk Alam Sutra tadi, Kunciran 5. Kita lihat kita sampai Tomang nih, ini jam berapa? Jam 8 sampai di Tomang.
ngambil kiri sejak dini, ya kan? Jangan salah, jangan sampai ke Ancol, Priuk, guys, muternya guys. Harus melambat. Kadang-kadang pertanyaan gue sih, kenapa harus melambat coba? Pada di depan lancar tuh, lihat. Gas aja terus. Kagak ada apa-apa gitu.
Simpang Susun Tomang. Everyday. Kalau kita lewat Karang Tengah nih belum sampai sini guys. Paling cepet tuh sampai Puri lah. Ini kan kita habis Simpang Susun kan keluar Sleepy ya. Lumayan lah ya. Mungkin jam 8 lebih bisa sampai kantor.
strap kalah aja guys. Guys, lo lihat nggak nih, sebelah kiri tuh ada bubur ayam. Tiap pagi tuh rame banget. Lo udah pernah nyobain belum guys bubur ayam itu? Nih di depannya kayak bibang ini loh. Udah pernah nyobain belum? Kalau pernah nyobain, coba info deh. Saya enak apa sih bubur ayamnya gitu? Pengen sih coba, cuman kapan ya? Dan susah. Di situ kalau bawa mobil tuh susah, berhentinya gimana coba? Nggak mungkin berhenti di pinggir jalan, beli bubur dulu. Wah, jadi bulan-bulanan masa kita guys. Yuk, parkir juga parkir di mana gitu. Tapi pengen nyoba gitu. Saya enak apa sih pagi-pagi? Enak ya kalau bisa sarapan bubur, nasi uduk gitu, enak lah. Tapi lagi gue pikirin nih gimana caranya beli bubur. Atau gini, berhenti sebentar tapi minta nomor HP-nya doang. Nah kalau udah punya nomor HP-nya gitu ya, dari Puri gitu, itu udah pesen tuh, bang satu ya gitu, bungkus. Nah ntar di situ kita tinggal ini aja, tinggal apa namanya, tinggal ngambil ya kan, bayarnya transfer ya kan udah ada nomor WA nya. Enak. Cuman kalau belum gimana coba? Parkir dulu, parkir pagi ya kan, parkir di KB Bang. Nggak mungkin nasabah ya kan, belum buka ya. Atau parkir di mana, di BCA? Itu salah satu menu sarapan yang kayaknya sih harus dicoba. Bubur di Sleepy depan KB Bank. Nah, ntar kabarin nih kalau ada yang nyoba tuh saya enak apa sih. Lo kalau pagi tim sarapan apa guys? Tim sarapan bubur, tim sarapan nasi uduk,
sarapan ketoprak ya, atau lontong sayur. Sayur menurut gua ada lontong sayur yang enak di sini, tau nggak di mana guys? Di Karet. Di Karet tuh ada, dulu ada Menara Standar Charter ya, sekarang namanya ini Gedung RDTX. Nah itu kan di belakangnya banyak UMKM tuh, UMKM pedagang-pedagang kaki lima. Nah itu kalau pagi ada yang jual, ada bubur ayam juga, tapi bubur ayamnya kurang lah ya. Ada lontong sayurnya, wah itu lontong sayurnya lumayan sih, nggak enak banget. Kalau mau enak ini ketupat Rusmini, tuh juara. Ketupat Rusmini yang di Sumarekon Mall, Serpong, di SMS. Waduh, enak banget, tapi mahal. Pakai telur sama apa? Sambal ati tuh kan. Kentang gitu, kentang sambal ati. Pakai 2 lauk itu tuh 60.000. Tapi enak banget. Hampir mirip lah, bukan mirip, maksudnya enaknya ya bisa dibanding sama, pernah denger nggak yang namanya lontong Orari di Banjarmasin? Itu juara tuh guys, lontong Orari di Banjarmasin. Coba googling, tuh enak banget itu. Ya pakai ini lauknya macam-macam, bisa pakai telur, bisa pakai ayam. Ya ketupatnya ketupat lebar gitu, ketupat lebar, kuahnya manis. Bisa pakai ikan juga, namanya ikan apa ya, gue lupa. Pokoknya dimasak. Oh ini ikan masak habang namanya. Habang tuh karena warnanya merah, tapi nggak pedas. Dia memang bumbunya warnanya merah gitu, tapi nggak pedas, enak, manis pedas lah, pedasnya dikit aja. Ikan gabus biasanya. Enak banget tuh lontong Orari Banjarmasin. Kalau kalian sempet kesana, cobain. Kita udah sampai di ini nih. Tadi udah sampai Selipi, sekarang masuk ke Pejompongan. Ini lewat apa namanya, perlintasan rel kereta api ya. Lo kalau di lintasan rel kereta api gini dan udah bunyi ya, udah ngalah aja deh, nggak usah aneh-aneh, nggak usah nyoba nerobos untuk keselamatan diri lo sendiri, kecuali emang lo udah niat lo udah nggak baik gitu ya. Aja taati peraturan, saat palangnya tertutup ya udah berhenti gitu. Sarapan ntar deket kantor ada nih guys, nasi uduk. Yang jual ibu-ibu, suami istri lah yang jual. Dia cuman bawa termos sama apa, tempat buat lauk gitu, nasi uduk sama bakwan, tapi ya rasanya lumayan. Ya nggak kayak nasi uduk kebun kacang, tapi ya lumayan lah. Kayak bakwan sama sambal gitu kan, enak banget. Tapi kalau gua sarapan nasi di pagi hari itu terlalu berat. Gua cenderung pagi itu yang ringan-ringan atau buah gitu guys. Buah, pisang,
naga di pagi hari. Karena apa? Karena buah naga kalau kebanyakan mencret. Jadi gua nggak makan buah naga untuk sarapan di pagi hari. Gue yang aman-aman aja, pisang, kadang apel, itu udah nggak bakal kebanyakan juga akan mencret gitu. Kalau buah naga tuh gue nggak tahu deh, menurut gue nih takarannya seberapa pasnya nggak ngerti. Jobokan, sekarang masuk ke Penjernihan. Lo tau gak kenapa dibilang daerahnya Penjernihan? Gue gak tau ya. Gue gak tau sih. Ada yang tau gak? Apa mungkin dulu ini ya, sebelum air pump itu disalurin ke rumah-rumah warga gitu, di sini ada ini, ada apa? Dijernihin dulu gitu. Ini biru-biru apaan sih? Pump kali ya? Iya benar tuh. Oh iya benar, sebelah kiri nih. Benar. Instalasi pengolahan air. Oh ini sebabnya dibilang penjernihan. Ya. Iya benar. Oh iya. Oh udah kantor pam gua. Setiap hari lewat sini baru ini notice di sebelah kiri ini ada kantor pam ya. Makanya daerahnya dibilang Penjernihan guys. Tau gak lo? Ini kan perusahaan pam ya, tapi dia punya Pam Jaya layanan keliling. Kira-kira dia keliling ngapain tuh guys? Ngelayanin keliling, oh ini kali ya, pelayanan air bersih kali ya. Tapi Ntar gue lihat. Nah, mobilnya tuh L300, bukan ini, bukan pickup yang bawa tandon gitu. Layanan keliling L300 punya pam. Dia ngelayanin apa ya? Kalau puskesmas keliling pakai L300 oke lah ya. Di dalam dikasih tempat duduk ya kan, buat orang tensi, buat nimbang bayi masih bisa lah. Ya bawa timbangan buat orang dewasa bisa ya kan. Cuman pam layanan keliling tapi mobilnya L300. Nah itu pernah nggak kalian dilayani guys? Aduh mepet banget ya. Oke. Nah nih ya, satu lagi nih. Ini di Penjernihan nih, depannya lampu merah. Kita mau lurus kan ke jalan apa lah itu, pokoknya ngelewatin Hotel Shangri-La deh kalau nggak salah. Masuk ke jalan itu tuh nanti dia menyempit. Bayangin nih, dia dari 3 jalur mobil, 1, 2, 3 di ujungnya. Menyempit jadi 1 coba. Wah, itu luar biasa sih perjuangannya. Baru mobil, belum sama motor. Aduh. Kayak gini nih, lo lihat nggak depan nih? Pakai SMA, ya kan? Nggak pakai helm. Harus inilah ya, harus toleransinya tinggi. Gak usah rebutan, saling toleransi aja, gantian masuknya gitu. Kadang-kadang tuh ada ya orang kayak misalnya pengertian aja lah. Ini depan masuk apa namanya, jadi 1 jalur gitu ya. Menurut gua kalau dia ini kan lampu merah nih, ya kan?
lampu merah nih space-nya 3 mobil lah, ya kan. Nah, yang satu itu dia ke arah kanan, ke arah karet, ya kan. Ini kita yang lurus nih. Nah, berarti kan ya ini asumsi gua, yang lurus tuh jadi 2 jalur gitu. Tapi kadang-kadang ada jadi 3 jalur gitu. Wah, gila sih. Pas banget sebelah kiri itu. Coba ya gini. Dari kanan hijau ya kan. Nah, di sebelah kiri palangnya ketutup karena ada kereta. Kan pasti macetnya sampai sini nih, sampai depan sini nih. Nutupin jaluran dari sini kan. Terus pasti ya, udah pasti ya. Giliran kita hijau, buntutnya masih ketemu tuh nanti di depan. Ah, udah chaos lagi. Hari-hari ya guys di Jakarta kayak gitu ya kan. Nggak usah kaget. Karena sambil nunggu gini ya, sambil sarapan ya. Nih lihat nih, kita hijau, ketemu gak nih sama buntutnya? Oh, pas banget ya. Tuh, lihat, satu mobil lagi aja tuh. Oh, udah. Nih lihat nih, ini kan jadi satu jalur nih. Nah, kayak gini nih, udah kayak gini aja, ganti-gantian gitu. Gak usah habis depan kita masuk, kita mau masuk juga. Jangan kayak gitu guys, jangan kayak gitu, gantian lah ya kan. Itu gestur lah ya, nggak bisa. Maksudnya kalau etika kan nggak standar ya. Etika maksudnya etikanya ya mungkin ya apa namanya, nggak pas aja sih. Cuman gesturnya tuh kita bagus kalau kita tuh nggak usah apa ya, nggak usah dikasih tahu tuh kita ngerti gitu loh. Jalur jadi masuk satu jalur ya udah ganti-gantian, nggak usah oportunis mentang-mentang yang sebelah kiri lebih lambat, yang sebelah kanan mau masuk 2 kali, atau yang sebelah kanan lambat sebelah kiri mau masuk 2 kali. Nggak usah kayak gitu. Nah di sini nih, lihat nih, aduh, dia penyeberangan tapi nggak ada lampunya. Nah di sini juga nih, tuh lihat. Gue sering banget nih ngerem belok di sini. Ke lampu pak.
durasi perjalanan dari Tangerang Karawaci sampai ke Kuningan. Durasinya tuh kira-kira 1,5 jam, nih masih 1 jam 21 menit ya, kira-kira 10 menit lagi atau 5 sampai 10 menit lagi lah kita sampai sana ya, gitu. Nih kita puteran. Nah, di sini juga lo mesti hati-hati, lihat belakang ya kan. Kalau udah ada busway ngalah aja. Lihat depan juga, kalau misalnya udah ada busway udah ngalah aja ya kan. Ada paogahnya ya, kebantu lah, sedikit banyak kebantu. Kalau lo ada recehan kasih aja guys. Gua ada nggak ya? Aduh nggak ada, beban duit gua. Aduh nggak ada. Ini ada. Aduh 20.000 lagi. Lagi kalau kan benar kan ada busway dari belakang, Serena motong ya kan. Aduh, yang kayak gitu-gitu tuh. Gak usah lah motong-motong gitu ya kan. Nah ini belakang ada busway lagi nih, kan kita udah masuk aja lah ya. Agak gimana gitu kalau kita muter tapi 2 jalur, jadi bikin nggak fokus, karena dia pasti ujungnya tuh ambil kanan kan, karena mau masuk jalur kita. Nah itu tuh kadang-kadang nyerobot. Sekian dulu vlog berangkat kerja guys, sampai ketemu lagi. Bisa aja kita ketemu di vlog pulang kerja nanti sore atau vlog berangkat kerja besok ya kan? Tetap semangat, hati-hati di jalan. See you guys, jangan lupa subscribe.